Lihat pemilihan lokasinya bisa jadi kaitannya adalah pelaku punya punya kenangan tertentu dan sehingga mau melakukan aksinya di situ. Misalnya salah satunya adalah bullying. Nah, kalau misalnya memang itu adalah sesuatu yang harus didalami, opsi yang harus didalami, profiling yang perlu dilakukan oleh polisi itu seperti apa, sejauh mana? Yang jelas nanti yang akan berbicara banyak itu adalah profiling pelaku. Dari profiling pelaku ini nanti akan bisa kita ketahui bagaimana keseharian dia di dalam keluarganya, dan nanti keluarganya juga akan ditanyakan anak ini seperti apa. Dan memang kalau kita melihat tren dari berbagai aksi teror baik di belahan manapun di dunia belakangan ini, terutama yang lone wolf, itu memang dilakukan oleh anak muda rata-rata karena kerentanan ideologi tadi. Makanya kita memegang satu prinsip yang sama di dalam praktisi teror ya, terutama kita yang sudah terbiasa menganalisis teror ini. Memang teror ini tidak ada agamanya. Semua orang memiliki kerentanan yang sama dalam hal ini ya, terutama dengan adanya keterbukaan dari media sosial dan berbagai media lainnya. Semua orang bisa membuat bom lewat YouTube, lewat tutorial yang tersedia di mana-mana, di Telegram dan sebagainya. Itu bisa dilakukan oleh siapa saja, terutama dilakukan oleh orang-orang yang merasa memiliki kekecewaan ideologis atau dia punya rasa dendam terhadap situs-situs tertentu. Nah, apalagi kalau kita melihat simbol-simbol yang ada di dalam airsoft gun-nya anak ini, sepertinya anak ini punya wawasan yang luas untuk bisa tahu tentang Trenton, tentang Bisone, tentang berbagai hal, misalnya 14 words dan sebagainya. Artinya anak ini punya ketertarikan tersendiri terhadap berbagai aksi-aksi teror, baik itu yang dilakukan oleh kanan maupun kiri, dan ini yang akhirnya terjadi gitu. Nah, dari sini ini menjadi pelajaran setidaknya bagi kita semua bahwa sangat penting untuk melakukan pengawasan terhadap ketertarikan seorang anak di dalam keluarganya, bahwa ini tidak boleh dibiarkan, dan hal-hal seperti ini menjadi anomali di dalam terorisme. Bisa jadi seorang anak yang mendapatkan pendidikan yang sangat serius di dalam keluarganya, tapi dia kemudian memilih ketertarikan yang salah, maka bisa saja dia kemudian menjadi orang-orang yang mau berbuat kekerasan seperti ini. Oke, saya ke Pak Anton dulu. Pak Anton, tapi kalau misalnya berbicara dari pengalaman juga, ketika ada aksi ledakan seperti ini, apa indikasi yang harus diwaspadai? Apakah ini hanyalah serangan tunggal, serangan satu kali, atau bisa jadi ada serangan lain yang juga direncanakan? Kita belum bisa menentukan secara pasti. Apalagi tim Jihandak ini kan setelah melakukan isolasi dan pengamanan Handak ini kan harus membuat laporan. Begitu juga tim lidik untuk mengumpulkan barang bukti. Nah, di sini apakah ini individu atau kelompok, terlalu dini mungkin kita harus menentukan saat ini. Karena kan sifat-sifat teror ini ya biasanya saya juga sering belajar dari Pak Islah, diawali dengan sikap-sikap intoleran. Nah, ketika sikap-sikap intoleran ini sudah terlihat muncul, nah biasanya ada kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan. Nah, ini saya takut dia sudah terdeteksi intolerannya itu begitu tinggi, rasa kebenciannya begitu tinggi, rasa dendamnya begitu tinggi, baik terhadap individu, kelompok lain-lain, masuklah kelompok-kelompok tertentu sehingga ini bisa juga dijadikan alat. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang bisa saja membuat bom molotov ini bisa siapa saja, tapi untuk bisa meledak dan bisa aktif dengan baik, kan ini pun juga perlu ada bimbingan, perlu ada mentor. Nah, biasanya ini ya orang-orang yang punya keberanian untuk melakukan bom ini perlu keberanian khusus. Nah, di sini untuk mendidik mental ini biasanya ada dari kelompok-kelompok tertentu. Dan ini pun juga kita juga dalam hal ini harus prihatin. Ternyata budaya kekerasan di Indonesia yang asalnya hanya perkelahian, mungkin ya penusukan, sekarang sudah beralih kepada bom molotov. Ini pun juga harus dijadikan satu kajian bagi semua, khususnya bagi para pendidik. Kenapa sampai ke sini? Nah, ini saya belum bisa menentukan apakah individu atau dimanfaatkan oleh kelompok. Nah, ini harus betul-betul dikaji.
Dan Oke. mungkin nanti pun juga pasti akan di profiling siapa keluarganya lain-lain. Tapi pasti di profiling juga jaringannya, siapa kawannya yang terdekat selama ini. Ketika diketahui ada kawan-kawannya, ada mentornya dari kelompok-kelompok tertentu, ya mungkin mereka ini hanya dijadikan alat saja oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah itu nanti jadi PR untuk profiling juga ya Pak Anton. Kepada Nah Pak Anton, bangsa Indonesia gitu. tapi kalau melihat barang bukti lain kan ada mainan, senjata mainan, kemudian ada juga bom molotov. Ini kenapa masih harus membawa mainan senjata ini? Apa pesannya sebenarnya mau ditunjukkan juga oleh pelaku di lokasi? Ya bisa saja itu sekedar sebuah pengalihan. Sehingga seolah-olah ini hanya sebuah individu anak-anak. Padahal sebetulnya di balik itu bisa saja terjadi hal yang lain. Nah, untuk mengelabui, sehingga kan pelaku kejahatan itu selalu ingin menghilangkan barang bukti. Nah, mereka di sini ya tidak menutup kemungkinan semua kemungkinan ini bisa terjadi. Tetapi di sini seseorang sudah bisa membuat sebuah bom molotov itu bukan ya hal yang sepele. Ini pasti ada mentornya. Nah, di sini siapa mentornya? Siapa pensuplainya? Karena di dalam penanganan bom juga ada siapa suppliernya, dari mana sumber dayanya, dan lain-lainnya. Ini juga aktor intelektualnya juga perlu kita sampaikan, karena biasanya dari hasil-hasil yang sudah ada sementara ini di Indonesia belum ada aksi teror ini yang individu gitu kan, selalu ada jaringannya. Nah ini pun juga siapa tahu ini dimanfaatkan oleh jaringan tertentu yang sampai saat ini kita belum tahu, karena sekarang di anak muda pun juga gerakan-gerakan yang mengacu kepada kekerasan ini kan sudah banyak, seperti geng motor lain. Mohon maaf, bukan saya mendiskreditkan geng motor, tapi kenyataannya geng motor ini sampai ada yang membunuh, membacok, lain-lain. Ini kan kekerasan-kekerasan di jalanan. Nah sekarang kekerasan melalui bom ini, nah ini sesuatu yang baru di Indonesia. Ini perlu ya satu ya penyelidikan yang seksama daripada rekan-rekan penyidik. Mudah-mudahan ini bisa diketemukan. Ya syukur kalau individu, tapi ketika ini jaringan kemudian dimanipulasi hanya dengan senjata lain-lain, kemudian kita ini ya terlena. Nah ini jangan sampai juga terjadi, karena segala situasi, segala kemungkinan bisa saja terjadi di dalam ini. Dan sekali lagi saya pesan di sini kepada Pak Kapolda, segera tentukan manajer TKP sehingga TKP ini bisa steril ya Pak, untuk pengamanan juga. Tidak berantakan seperti masih saya lihat. Mohon maaf kalau menurut kacamata saya masih agak berantakan, kurang tertib gitu. Tadi kan juga tadi Pak Anton juga sempat singgung kalau ya bisa jadi ini tidak hanya belajar sendiri tapi ada mentornya juga. Nah Bang Islah, biasanya seberapa rentan, kita masih belum tahu pelakunya usia berapa, tapi seberapa rentan pengetahuan terkait dengan dugaan terorisme ini bisa menular dari. Tapi jangan dijawab dulu Bang Islah, kita lihat dulu ini ternyata di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta ada Wakil Ketua DPR RI fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad sedang melakukan tinjauan, tampaknya didampingi oleh sejumlah politisi partai Gerindra lain. Ada Habibur Rahman, anggota DPR RI, ada utusan khusus Presiden Raffi Ahmad. Sufmi Dasko Ahmad menjadi salah satu pejabat publik yang melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih melihat langsung penanganan kepada 27 korban yang dirawat di sana. Dari 55 orang korban yang disebutkan seluruhnya berjenis kelamin laki-laki dan mayoritas berasal dari kelas 10. Sana sebanyak 27 orang sedang dilakukan perawatan dengan luka yang berbeda-beda. Sufmi Dasko Ahmad baru saja tiba didampingi oleh sejumlah politisi Partai Gerindra untuk melihat langsung seperti apa penanganan di sana. Kalau tadi Gubernur Jakarta Pramono Anung sudah menegaskan kalau seluruh pengobatan bagi 55 orang yang terluka menjadi korban ledakan di SMAN 72 Jakarta akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimanapun seluruhnya dirawat. Di rumah sakit manapun itu akan menjadi tanggungan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Instruksi ini juga sudah disampaikan oleh Gubernur kepada Kadinkes
Kadisdik, dan wali kota terkait. Saat ini setelah Gubernur Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan tinjauan. 27 korban yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih sedang menjalani penanganan medis di instalasi gawat darurat. Penanganan disesuaikan dengan jenis luka yang mereka alami. Ledakan di SMAN 72 Jakarta terjadi pada siang tadi ketika masih dalam rangkaian ibadah sholat Jumat di masjid yang ada di dalam area SMAN 72 Jakarta. Saat ini di lokasi juga dilakukan pengamanan ketat untuk olah TKP. Sementara untuk di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, keluarga juga tadi dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV menunggu dan mendampingi anak-anaknya korban sedang menjalani perawatan di instalasi gawat darurat. Kita lanjutkan lagi ke Bang Islah. Bang Islah, tadi pertanyaannya sebenarnya seberapa rentan informasi ataupun juga pengetahuan soal terorisme ini bisa ditularkan dari satu orang ke satu orang? Saya kira memang setiap aksi terorisme itu sifatnya selalu mengirimkan pesan, sending message. Itu selalu terjadi dimanapun. Kejadian yang terjadi di Jakarta Utara hari ini pernah juga terjadi di Amerika misalnya di Columbine. Itu juga terjadi dan ternyata setelah dilakukan penelusuran dan penyidikan, ternyata memang pelakunya memiliki relasi kuat dengan sekolah yang disasar itu, SMA waktu itu. Jadi kalau melihat dari pola-pola seperti ini, kenapa dia menyasar satu sekolah dan sebagainya, saya lebih meyakini bahwa ini dilakukan secara mandiri. Kalau ternyata dia tertular oleh ideologi-ideologi yang didapatkan, entah dari satu kelompok kajian atau dari media sosial dan sebagainya, memang engagement dengan berbagai informasi tentang ideologi kekerasan ini hari ini sangat berdiaspora dimanapun, di semua platform juga tersedia gitu. Tapi Bang Islah, sorry saya potong dulu, tapi kalau melihat dari barang bukti yang ditemukan, tadi ada senjata mainan, ada bom molotov, nah pesan yang mau disampaikan tuh apa kalau lokasi tujuannya adalah di masjid yang ada di sekolah? Ya ini kalau melihat dari semua yang simbol yang ada di dalam airsoft gun itu kan sebenarnya adalah pelaku-pelaku dari kelompok-kelompok yang lebih mengarah kepada kebencian terhadap agama tertentu dan kelompok tertentu. Tapi kita tidak bisa melihat itu karena kadang-kadang aksi terorisme itu memiliki anomali dan bergerak dengan logikanya sendiri gitu. Nah ini kan kalau kita melihat ini kan semua penyerang masjid. Artinya dia melakukan pola yang sama seperti idolatrinya mereka. Apakah ini digerakkan oleh kelompok Kristen sayap kanan misalnya? Belum tentu juga. Bisa jadi pelakunya itu juga seorang Muslim yang kemudian terinspirasi oleh gerakan-gerakan ideologi tertentu atau kepentingan tertentu atau kepentingannya pribadi yang kemudian dia wujudkan ke dalam serangan seperti yang terjadi hari ini. Jadi sangat kompleks kalau berbicara tentang terorisme. Tapi pada intinya adalah bahwa semua gerakan teror atau aksi teror itu pasti didasari oleh satu keinginan ideologi untuk memaksakan nilai sakral yang ada di dalam dirinya, kepentingan dirinya, untuk kemudian dilakukan dengan cara menakut-nakuti orang lain. Nah ini adalah definisi yang sangat baku di dalam dunia terorisme. Ya mungkin saya sama pesannya dengan Bang Anton juga bahwa semua orang memiliki kerentanan yang sama. Tapi yang saya sayangkan memang ini seperti tayangan yang ada di sini ya. Orang main comot aja berbagai barang bukti yang ada di TKP tanpa menggunakan sarung tangan dan sebagainya. Ini kan mengurangi sakralitas dari TKP karena di dalam satu situs TKP teror itu seharusnya semua harus berada di tempatnya, jangan disentuh. Karena nanti yang akan berbicara adalah lapor, Inavis dan lapor yang akan berbicara. Ini yang akan memberikan pemetaan kepada penyidik untuk bisa menentukan pelakunya ini sebenarnya melibatkan berapa orang, jaringannya kemana kalau memang ini berbasis jaringan. Nah ini yang harus dihindari sebenarnya. TKP yang kemudian diacak-acak seperti ini sangat membahayakan terhadap produk penyidikan nanti. Oke, TKP seharusnya masih steril. Nah kalau Pak Anton, apa yang sebenarnya biasanya menjadi kendala untuk penangkapan dan juga untuk mendalami seorang pelaku dugaan teroris? Saya kira kalau
masalah penangkapan ini biasanya kalau identitas pelaku itu sudah diketahui, tetapi pelaku itu sendiri ya berlari-lari bersembunyi gitu kan, sehingga tidak terdeteksi adanya di mana. Apalagi sekarang ini sudah tahu, kalau dulu masih bisalah dideteksi melalui HP, nomor lain-lainnya. Tapi kalau sekarang kan pasti mereka pun juga sudah lebih pintar. Mereka melakukan secara ya istilahnya sembunyi-sembunyi tanpa membawa alat-alat elektronik. Nah, itu yang kesulitan. Dan juga kalau dulu itu kesulitannya itu kemana? Karena disembunyikan oleh ya jaringannya itu sendiri, sehingga kita pun juga lebih sulit. Nah, kalau di dalam hal ini yang sekarang ini ya justru ini siapa pelakunya tetap kita harus lihat ya. Saya kenapa istilahnya itu memberikan satu argumen kenapa orang ini berani melakukan pengeboman. Karena untuk bisa berani melakukan ya tindakan bom blasting ini perlu satu mental khusus gitu kan. Nah, makanya di sini kenapa Bang Islah saya curiga ada mentor gitu yang ngomporin gitu kan, yang harus berani, bukan hanya sendiri gitu kan. Karena ini baru gitu kan. Nah, makanya saya mengkaitkan apakah ini kenapa simbolnya senjata, ini pun juga bisa saja ini dikaitkan bukan hanya sekedar di TKP sekolah, tapi ini pun juga di komplek militer ini nih. Nah, ini Pak pun Anton, juga perlu ini kita juga kaji bersama. saksi bilang ada 3 titik ledakan, Pak Anton. Satu di dalam masjid, 2 di luar. Itu kalau dari keterangan saksi. Ini juga apa yang bisa dibaca dari temuan ini? Ya memang mereka ingin menakut-nakuti tetapi secara sporadis. Nah, apabila ini justru tadi saya sampaikan, tolong TKP segera diisolasi, karena yang ditakutkan itu secondary device gitu kan. Ada ledakan kedua yang mungkin saja bisa saja melalui remote atau semi remote, melalui robot yang tidak terdeteksi oleh tim jihandak. Nah, justru ini lebih apa? Ya, urgent ya, Pak? Lebih berbahaya karena bukan hanya di dalam tapi ada di luar. Makanya betul-betul saya tadi menitik beratkan, karena saya tadi betul kata Bang Islah, semua ya istilahnya itu penangkapan pelaku diawali dengan pengolahan TKP yang cermat, layak, benar, sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, apalagi tadi ada TKP dulu, bisa saja nanti 100 meter dari sana. Apa mungkin tim jihandak bisa mendeteksi 100 meter dari sana? Nah, itu kan, makanya tadi sterilisasi jadi PR yang sekarang harus dilakukan. Sebentar Pak Anton, saya ke Bang Islah dulu. Bang Islah, ketika ini dilakukan di sekolah, banyak korbannya adalah anak-anak. Sekarang fokus dari tim gabungan artinya harus apa nih sekarang? Yang jelas dari pihak yang sedang melakukan olah TKP akan ngecek surrounding area ya. Pertama pasti mereka akan ngecek CCTV dulu. Originnya akan ditarik mundur, dari mana anak ini datang, bagaimana gesturnya anak-anak ini ketika sebelum melakukan peledakan. Kemudian ditarik mundur sampai ke radius manapun, sampai the real originnya, dari sumbernya. Dia berangkat dari rumah mana, berapa orang dia berangkat. Dan kemudian setelah diketahui profilingnya, maka petugas pasti akan melakukan penyidikan terhadap keluarganya, rumahnya, termasuk juga handphonenya nanti akan diselebrate dan akan dibongkar. Dia berkomunikasi dengan siapa saja, dia nonton tutorialnya dari mana, ideologinya dia dapat dari mana. Saya kira ini akan menjadi satu perjalanan panjang dari sebuah proses TKP ya, dari yang paling awal sampai kemudian terjadi ledakan itu. Ini melibatkan berapa orang, tapi memang kita tidak bisa berandai-andai karena nanti TKP yang akan berbicara dan juga pelaku sendiri yang akan berbicara. Tapi kita tunggu saja hasil penyidikan dari Densus dan Polda Metro Jaya. Baik, kepastiannya kami tunggu sama-sama Pak Irjen Purnawirawan Anton Carlyan dan